anu naki buaya regana pancaji pong Allah Ta'ala dari semua yang ada pasti angka hal-hal yang istimewa. Jadi angka hal-hal istimewa tuh, hal-hal istimewa inilah yang biasanya dikaji para ulama sufi, ulama tasawuf, dan kebanyakan ulama-ulama kita yang biasanya mendalami ilmu tasawuf, termasuk guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah Sultanul Aulia, itu menulis satu buku yang berjudul Al-Gunyah. Kitab ini sebenarnya bagus kita baca untuk pedoman. Kemudian kalau kita mau pesan-pesan seperti Syekh Ibnu Athaillah Al-Askandari itu Al-Hikam. Tapi ia melo pangolongangi angka 23 agak-agak memang penting kita istilahnya dimanfaatkan ngir. Nomor sidi maka dia rupang Allah Ta'ala dalam 1 tahun kita ambil dulu cakupan luas lalanna tasi taunge angka memato tu hari-hari istimewa. Jadi dalam 1 tahun itu ada hari-hari istimewa, termasuk malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, malam 10 Zulhijjah itu malam hari Lebaran Idul Adha, dan malam 1 Syawal itu malam hari raya Idul Fitri, dan setiap malam Jumat. Jadi ada 6 malam. Lalu nasi taungir itu malam khusus. Nanti kan ada malam Lailatul Qadar, itu dikhususkan di Ramadan. Jadi ia anang ewannya makanja magi na makanja iro waniro, padahal semua malam bagus. Magi ewannya na makanja, karena ternyata dalam hadis Rasulullah mengatakan pada 6 malam itu ia natu anang ewanni nabukai pintunna langina puang Allah Ta'ala. Jadi pintu langit itu terbuka. Siapa yang berdoa maka pasti tembus ke aras. Makanya guru tak Haji Muhammad Sain Abdul Ghani, guru sekumpul Martapura itu berwasiat, siapa yang tidak tidur nanigi-nigi tau dia natinro okoroan nang wani mapamulai mangaribi maka siwil letu subuh dia natinro, istilahnya begadang untuk beribadah, apakah masam paja sunnah, apakah mengaji tapakoro masih kiri ini menibawa. Yang penting tidak tidur karena menghidupkan malam itu istilahnya. Maka orang itu ketika meninggal itu jasadnya, salah satu keistimewaan jasadnya itu langsung dijemput di kubur sehingga langsung hilang. Termasuk guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale kan demikian. Karena saya dapat informasi langsung itu puluh kota pasuru ini guru tak. Ia pasuru itu guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale, guru tak kayak Haji Bathuddin Sukara almarhum. Beliau adalah guru saya mulai di pondok pesantren dan saya tinggal di pondoknya di Nurul Azhar Talawe. Di itu pondok beliau. Alina pasuru guru tak, dan saya pernah tanya agak keistimewaan na guru tak waktu nata pasuru. Maka dia itu guru tak wali. Nah, sebab pas pura ubaca bacaan apa pasur upalinna ita detoni. Saya buka kain kafannya itu tinggal kapas yang ada di dalam. Tuh guru tak. Makanya guru tak kayak Abdul Rahman Ambodale itu adalah waliullah. Saya dapat informasi langsung itu dari guru tak. Jadi sungguh sangat rugi orang DDI itu kalau dia pindah harakah dan pindah amaliyah dari amalia DDI ini, Darul Dakwah wal Irsyad, karena ini dijamin. Makanya saya itu sedikit prinsip sederhana saya sebenarnya pakai Pak. Saya itu tidak banyak ilmu, cuma akal sipolumnya pakai. Kau kata maka ada maulid itu bid'ah, peringatan tahun perpindahan tahun itu bid'ah, Isra Mi'raj itu bid'ah. Jadi bakun Cina. Maka dia guru ta kayak Abdul Rahman Ambodale, guru ta Saada Sengkang, guru ta Malik Belawa, guru ta kali Pak Baja Pare-Pare, guru ta kali si Dendreng Sidrap. Semua ulama ini bermaulid.
Semua ulama ini melaksanakan Isra Mi'raj dan juga memperingati pergantian tahun dengan beberapa amalan. Nah, ya covid amanang ya perbuatannya, mestinya ulama ini dilaknat oleh Allah. Tapi kenapa justru diangkat menjadi wali Allah? Berarti dia orang khusus. Itu bawang. Saudara kan? Kan bid'ah itu kan kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalati finnar tuh. Lalu mengatakan pelaku bid'ah itu kan masuk neraka karena dia tahu pula istilahnya. Tapi guru tak kan mamulu guru tak mameraja mengamalkan semua yang dianggap bid'ah ini, masih kiri bersandok bersama. Yang dilakukan guru tak itu kan semua yang dianggap bid'ah. Tapi magi guru tak nanti wali. Kalau memang itu bid'ah yang dilaknat. Ini harus ditahu. Nah, anak yang dari Mangkoso ini harus paham betul ini. Kemudian ini 6 malam tadi. Kemudian nanti saya akan masuk ke khusus-khusus ini. Kemudian Allah kan mengatakan wal fajr walayalin ashr. Ada 10 malam itu ulama mufassir irota pandita patafsir kan bagi. Yang pertama yang dimasuk di situ 10 malam terakhir bulan Ramadan. Yang kedua 10 hari pertama di bulan Rajab, bulan Zulhijjah. Yang ketiga 10 hari pertama di bulan Muharram. Inilah sebenarnya yang disebut dengan walayalin ashr. Untuk Zulhijjah sudah lewat. Kita masuk nanti persiapan hari Asyura 10 Muharram ini 1 sampai 10. Tapi amalan apa yang harus kita lakukan? Agai pigau. Kalau kita buka di kitab Al-Ghunyah itu banyak amalan. Salah satu yang paling bagus sebenarnya adalah puasa. Tak puasa ngi cepakna ulah Zulhijjah, tak puasa tui pamulanna ulah Muharram. Ini jadi 2 hari ya. Puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Itu hadis dari Ibnu Abbas. Siapa yang berpuasa di akhir tahun dan di awal tahun atau capana ulah Zulhijjah si bawa pamulanna ulah Muharram, maka orang itu diampuni dosanya selama 50 tahun. Itu kafarat. Kayaknya ulama dulu itu kita puasakan itu. Jadi berpuasa di 2 hari ini. Jadi capana ulah Zulhijjah, pamulanna ulah Muharram. Nanti saya tidak tahu kalender itu kayaknya tanggal 30 ya. Kalender kayaknya tanggal 30. Pas 1 Muharram itu masuk, kemudian sebelumnya itu kita puasa dan pas 1 Muharram puasa. Sebenarnya mereka tahu penderita karena membaca beberapa kitab dan riwayat di ulama-ulama ahli risalah, ahli sejarah itu menganggap bahwa sebenarnya 10 Zulhijjah dikenal dengan hari Asyura. Itu kita diperintahkan 2 hal. Yang pertama memberi makan, bersedekah, dan yang kedua berpuasa. Di 10-nya juga. Apa angka hadis Nabi ta maka dana nigi tahu mapandre pada 10 Muharram, memberi makan pada 10 Muharram seakan-akan dia memberi makan kepada seluruh umatku, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Yana tu ampai tahu mapecak mana ngokoro. Magi na pecak. Sebenarnya tu pecak modal acek dek. Itu. Kalau kucing di gola celak 2 batu, orang setengah liter mau dia nak, kemudian dimasak, buat dinandre 10 atau ya tu dia nak capu. Jadi sebenarnya tujuannya koropek kui carana atau mas sedekah dene suruki ma pecak isuruki mas sedekah iya di tahu de eta mampu pecak na taki buat cek dek modala na nabat di tapandre tahu sama kira iya di tosogi aja tak pecak ada di tosogi itu patu kecucur kasiasi angka lalu pecak pitun rupa toh lo ni malah kalau padahal sebenarnya kan ada hadis makanan yang bercampur 5 macam itu jangan dimakan karena itu sudah beracun.
na 7 rupiah dito. Mana semaliwang. Jadi sebenarnya itu saya pernah dapat penjelasan na guru tak maka maki jenai. Iya ro 7 rupiah kan kisana na bino. Waktu nama lopi isuruh pendre andre makanan yang kesina itu kan 7 macam. Iya ro waktu nama telalino kena tsunami dahsyat itu dan itu 10 Muharram baru akhirnya surut. Iya ro waktu na 10 Muharram no ipole lopina na iya ro andre na kacede mana mani. Na sebab melo nya capurang. Namanya gawawan na melo na pandre. Dia berdoa, ya Allah cukupkan makanan ini tinggal sedikit. Turun perintah melalui malaikat. Maka dah pasipulungnya tu gagai munasui taruh mega wena supaya kena inandre tawe. Ya nang kagagai nasu na mega wena mancipeca. Magi na 7 rupiah na sabak ya metomero andre na punai. Kan begitu. Itu ampai 7 rupiah. Iyo po di sogi ki tolo sapaloka. Jadi sebenarnya begini, tapi orang tua dulu itu tinggi sekali tapaulnya. Nah sebab memang Aisyah makada anna Nabi SAW yuhibbut tapaul. Iya ro Nabi ta na pojila ada masanus-sanongange. Cuma iya tu sanus-sanongange bahaya. Nah sebab mak beli boleh si ba mak pak dua salendre kamaki. Iya ko sanongang dibolehkan. Sanongang sebenarnya itu kan tapaul. Dalam bahasa Arab ya kumakadaki tapaul batongan na aminasang risi dia agaga na wadi papole pak doangang rilalan na akatana si dia ata makiro. Jadi tapi kan rimangolo aku pun Allah Ta'ala dan orang tua dulu itu kan angka 7 tuh makanya pecah 7 rupiah magina angka 7 ya kong kadina pitu-pitu katu biasa nomor di pitu-pitu lai rakootan apa paritasa maka danala indo di maka dadena capu dina kong kamu yero manasa di ini tapi lagi-lagi kalau kita buka kitab ulama hikmah ternyata memang betul Pak angka 7 itu bukan angka sembarang. Anggota sujud itu 7, langit itu 7 lapis, tanah itu 7 susun, tawaf itu 7 putaran, sa'i juga demikian. Coba kira dalam satu pekan itu ada 7 hari, rakaat sholat itu 17, di situ ada angka 7. Jadi tanya istilahnya zikir pun demikian, ada zikir yang 7 itu tapi dia bahas ya wali juga kan wali pitu nasang itu semua kan ada yang angka 7 ini sebenarnya istimewa. Saya pernah baca dalam satu kitab, pernah saya baca dan sering saya lakukan ya kalau kak Joka biasa saya bawa uang itu kalau bukan 700.000 777.000 biasa begitu. Dan saya pernah baca Pak bahwa hal seperti itu kalau niatnya karena angka ini disukai oleh Allah, karena Allah memilih angka itu secara istimewa, maka kita memilih karena sebenarnya bertawassul kepada Allah. Intinya itu tawassul dengan angka itu. Maka depung Allah Ta'ala lagi na pilih angka 7, saya memilih itu karena cinta saya kepada Allah, maka itu dibolehkan. Tapi aja tak kena iya pitu pas salama kayak wah masalah itu. Ini jadi Pak bedana saya lebih spesifik lagi. Sebenarnya begini, dalam satu pekan kan angka cidi wani Jumat Jumat itu Sayyidul Ayyam dalam 24 jam angka tahu betul ketuh nah bagi-bagi itu pengalat ta'ala wattunna. Jadi ada waktu pagi dan petang. Jadi ya ko pagi sesudah sholat subuh itu sampai selesai waktu duha. Ada yang mengatakan sampai masuknya waktu duha. Makanya sholat subuh itu sebenarnya istimewa. Nah pacuman itu matu sikir di waktu subuh itu istimewa, berhubungan badan itu di waktu subuh itu istimewa bagi orang yang sudah berkeluarga ya. Ini
Makanya komelo ki jajia ngawija-wija maturu ko gamay. Dita suri lo masih sekolah pesantren, lo masih sekolah pesantren, takibua iolona atau imunri na subuh. Ya kumun rodare makun rayo ko tu pasti anak kita itu kuat imannya. Ya. Jadi ya kong kanana ya kibua imunri na isa ay madari tu yan tara lo pesantren iolo letu bolay na pangantaran. Dua waktu itu yang bagus, sebelum atau sesudah subuh, si bawa sesudah sholat duhur, itu waktu paling bagus. Kenapa sudah sholat duhur itu bagus? Di situ ada hadis yang isyarat menurut ulama kita. Kalau dalam kitab itu dia kaji begini, maka dia berita, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Jadi ya komeko tama kamarak na indo ambok muko asoy, ketuk pintunya. Kenapa diperintahkan untuk mengetuk pintu? Itu isyarat. Cuma banyak orang tidak menangkap isyarat ini. Jadi sesudah duhur itu bagus. Makanya Guruta Profesor Dr. Nasaruddin, Guruta Profesor Dr. Quraisy Shihab, ketika ketua Tanfizia Kabupaten Bone yang Profesor Ripudin ya, iya, ketua Tanfizia itu pengantin baru, langsung Pak Prof Quraisy Shihab itu napodang, maka dah ia komelo ko bija-bijamu kuat agamanya, ia waktu munri berhubungan sebelum atau sesudah sholat subuh atau sesudah sholat duhur. Itu pesan beliau. Dan saya diberitahu langsung ketika ke Bone. Makanya untuk yang belum menikah, ini modal. Untuk modal. Yang sudah menikah ya sabar aki. Sudah lewat tuh. Atau tapak bayi ini bapaknya lagi. Iya. Kemudian angka waktu kutu Pak Bu iolona subuh cedelada 10 menit. Di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat zahara, wabil azhari hum yastaghfirun. Itu ayat. Makanya situngan na angkat waktu pong Allah Ta'ala mimatumil lauki istighfar. Jadi nigi tau istighfar okor waktu pasti na terima pong Allah Ta'ala, tidak pernah ditolak. Ye komelo ki istighfar dewa kada melo ki toba, karena taubat dengan istighfar itu beda. Aja tapa pada padai pamega tau kada toba anak kada toba kada pe ko bateta toba kada astagfirullah ternyata toba itu istighfar mesana. Taubat itu bahasa Arab, taba ya tubuh taubatan, kembali. Ya kok istighfar itu istighfara, menutup kasih salah. Ya sengit toba makoe macaba lelengi makoe, ada jalan ke kiri ada jalan ke kanan, kemudian kita ada di sini jalan baru kita belok kiri, ternyata jalan kiri ini salah. Ya sengit taubat torewa lo kenroki ona ta salah, torewa lo koron rata lese na payola malampue ayana riasa taubat. Itu yang ya sengit taubat termenung lain naman away manang iya malay sandala na yan iya malay di nalaki ko kumatinro kapesa kanton ingaraman na niya ro. Iya ko ingaran ni kasalahata makadani pong adam pangikae napay baca astaghfirullahalazim ka beda. Ya sengi taubat torewa mengaku, ya sengi istighfar ilawi natutu idosai, kan begitu. Jadi aja tak ada sesemuka taubat ustaz kenapa kebati tak ada astagfirullah dia tak taubat sana itu istighfar mi magi na mesti yang ingara kesalahannya. Contohnya begini, saya ambil analogi sederhana supaya magampang kita paham. Iya ro anak sebentar. Iya ro anak sekolah, taruhlah anak pesantren. Iya ko makarepak jendelai, tapi irisa makadalena repak jendelai. Misalnya dilihat di CCTV, oh alena makarepak jendela. Iya ro nanae, yoli mangolok ko ini, napay tanay, musa gasalamu. Padahal irisan niro kadalena repak jendela, cuma melo mi tes ima kada mengaku moga, nangakui ga.
maka dewe iya aja itu narap pak ijan dele pak tak dampengi ka iya naro ko maka da ya pak iya na tiasa taubat nangakui ini maka da salah kak. Jadi rupa Allah Ta'ala nisa dosa tak nisa tau maka nama dosai, tapi iya rupa Allah Ta'ala melo iko mengaku ki. Jadi tangakui ini kesalahata nasaba iya ko tangakui ini kesalahata tapak karyawan ni aletok yolo na pong Allah Ta'ala, dan itulah yang dirindukan oleh Allah. Yan na to inna Allah yuhibbut tawabina, napuji pong Allah Ta'ala tau malalui siya toba apa ini sa pong Allah Ta'ala kada salah si matu jaya madosa si matu ya, makanya kaya sa dosa langganang iya ada itu. Tidaklah seorang hamba kecuali dia memiliki satu dosa yang dia taubatkan terus menerus dan dia tetap lakukan seterus menerus. Pasti engkau dia kagak taubat dia dosa na malangganang itu dosa pura ni dia na taubatkan na jama sih. Ada itu, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan terus menerus tapi taubatkan. Makanya kalimat innallaha yuhibbut tawwabina bukan innallaha yuhibbut taibina. At-tawwabin itu berbolak-balik. Ya kota ibin cica mirewa yang makira ini nih, makanya kau kata makanan kadosana memang ya kau kata makanan dia nang kawak balik apa dah balik itu kuncinya. Di sini sebenarnya kamu yang kita baca astaghfirullahalazim tahu istighfar sana disebut istighfar istighfar itu menutup walengi contoh ya kau tomarokio kau kartasae natako ya roo kita angka salah malaki tip X katu tip X mapute pada pace lai tip X sih tadi gau kie tidak hilang cuma dia tertutup ia nariasan istakfara menutup ia ko al apuhu lai kare menghapus. Makanya ya ko ramalangi yang dipakai Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afuan, karena memang Ramadan menghapuskan dosa bukan menutup. Yang kedua salat yaitu sampai jange nasusu metode saya karena di situ ada Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Makanya itu kata pura mas sampainya sama nama ringa papena dinge sebenarnya memang dosa itu dihapus, tapi istighfar itu tidak membuat kita ringan. Tapi pada mikoto taraka karena derajat diangkat bisa dirasakan itu. Coba tutup mata perbaiki istighfar kemudian kasih tembus itu astaghfirullahalazim iya kota petembus itu pada kode itu tudang itu beda memang kayak hilang ini tempat duduk, dan itu salah satu tanda pak, dan itu dikaji dalam tasawuf cuma dia bahas sih pak Megan anak bicu ini pusing imatu kan sebenarnya di situ kuncinya. Makanya yang kita pakai itu al-afu menghapuskan ya jingka tuh dosa pak demetone nirita matu ke serumondri karena memang Allah sudah hapus. Yang kalau istighfar kelihatan kerohi, tapi kalau sudah istighfarkan makanya dia pengalatan wabila azhari di waktu sahara hum yastaghfirun hendaknya kalian beristighfar. Ya itu nangka yasem makan sahur. Saya makan sahur toh makan di waktu sahara coba siaga tanero 10 menit melona tama subuh pas imsak masuk waktu sahara itu jadi ya tia imsak pitewan dari subuh ya saya sahur itu pada saat imsak pas imsak saya sahur. Kalau orang Arab itu ndak bisa terima. Nah sebab di Saudi itu kalau imsak itu pas masuk waktu subuh. Jadi bersamaan imsak dengan waktu subuh. Kalau kita di Indonesia dikasih jeda 10 menit. Imsak 10 menit sebelum subuh. Mage na sabab iya ogi macapa. Mandari meni batai tulisan tanah bayi mau pindahan rena. Gitu. Makanya iya kuya silakan makan jam 3 malam silakan makan, jam 2 silakan makan. Andre memang ikan kemeso. Selesai makan nanti menjelang kalau kita takut pada saat imsak nanti menjelang imsak 4 menit sebelum imsak alaki air putih kemudian ambil juga kurma 1 biji baru niatkan sahur.
kapura ni mandrona to, tapi bukan niat sahur, Andre bawan nih. Nanti menjelang batas akhir, ala nih karoma, apakah 3 biji atau 1 biji, kemudian makan, kemudian minum air putih, itulah sahur kita. Jadi selain kita dapatkan sunnah makan sahur karena makanannya kurma, kita juga dapat waktunya pas di akhir. Kan begitu. Nanti kalau puasa sunnah. Tapi saya kasih resep supaya tidak lapar. Ya komeki manre subuh, makanan itu dicium. Baru telan, baca salawat. Baru makan kasarnya. Tapi aja terpesi baik pakan rem. Ambil lagi yang kedua, jangan dicium, langsung dimakan. Kemudian baca salawat, kemudian telan. Ambil yang ketiga, kemudian makan. Kemudian biasa bacakan salawat, kemudian makan. Yana tu nak kada gurutta, panri nak pesakmu, panri batemu, panri lahiramu, telu. Sebelum makan ambil air putih, kemudian minum sedikit. Kemudian makan itu. Namun yang itu telu timpu etan insyaallah itu sudah tidak akan lapar. Engkau tahu kau puasa nasam, dia tujuh meliwasam, madodo nyawa mak. Berarti dia tidak cium makanan sebelum dia makan. Itu sampai tomato tariolo, orang tua dulu ulama kita dulu itu kan kalau dia mau makan itu dia cium. Dia cium dulu baru baca salawat, kemudian dia telan. Kuncinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, atau kita baca Allahumma sholli ala man nurihi man khuliqan nuri ala Rasulullah. Ya kung kaaga yanre, ya kodagi tanre, na iya rota baca, kemudian dicium, dia akan naki asam urat. Dia akan naki kolesterol. Ya kau angkat tahu alergi makanan, misalnya makan udang, mandri udang na alergi. Ya moro orang kita pandrengangi, tapi kita suruh mi mauin bacaan salawat. Ya kau ini sepak besar tak pada ada makadai. Iya gagai puluk Nur Muhammad Ipancaji. Napa tandre? Itu berhenti. Ya betul Pak Buran. Ya kau kata minta kau dagingnya sebenarnya, tapi harus yakin. Kau deta yakin man rasa ki. Ya. Makanya kan degaga kan sewa-sewa di Pancaji dia napuluk ke Nur Muhammad toh. Dan semua ketika dia masuk ke diri kita, di situ ada Nur Muhammad karena kita punya rahasia. Ya kusiruntu ya rode nakasolak. Ya natu nasa tau pandita makada wena lasai kaje kada de alai Pak Bura. Yo pi di makar bami, ya alai Pak Bura, ya alai Pak Bura, igan rusu dege baca. Entah kan begitu. Ini kuncinya, sederhana sebenarnya Pak Bu. Dan itu orang tua dulu kan salawat mito. Saya kembali jam berapa selesai ini? Hah? Kemudian ini tadi terlalu jauh kita anukan. Jadi yang pertama nanti di akhir tahun ini kita mandi taubat, walaupun tidak semua ulama sepakat. Jadi tapi ini di kitab Al-Gunyah mandi taubat, kemudian sholat sunat taubat. Mandi taubat itu sebenarnya ada ulama mengatakan bagaimana caranya mandi taubat. Dia mengatakan mandi taubat itu tinggal niatnya saja, kemudian berwudu, kemudian mandi. Ada juga ulama mengatakan tidak. Mandi taubat itu kita mandi sambil membaca istighfar. Kemudian niatkan untuk membersihkan diri. Dalilnya itu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu yang dipakai. Innallaha yuhibbut tawwabina, napuji pun Allah Ta'ala orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang mensucikan diri. Maka bertaubatlah kepada Allah, kemudian mandi. Niatkan supaya dosa-dosa itu juga lepas. Yang paling bagus sudah itu baru kita siram bagian depan, kita baca gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru sebelah kanan gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir, gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir, gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Baru diambil air terakhir, baru dibaca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu sebenarnya ya riasa diusul apa-apa.
Sebenarnya mandi ini juga dipakai pada jenazah. Ya komak di otomatis ya nanti asa maka ada diopat tutup. Biasa tuh komak di otomatis teh maka ada diopat tutup na to. Itu yang dipakai. Ada itu air yang disimpang. Biasa nalete lemo-lemo pengharum. Oku bakoro oku katonge. Agak sana bakoro mato ya. Oku bakoro kaca deh. Itu biasa ini nebolobami pacapurang. Sebenarnya tidak, itu dibaca, itu disiram dari bawah, ambil ditimba, kemudian balik. Begini caranya. Itu dari kaki ke kepala. Gufranaka ya Allahu wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri supaya kanannya di atas. Dibaca gufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Baru dimiringkan ke kiri, ke kanan, berarti kirinya di atas. Gufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Nah pelekat agak dicondongkan sedikit ke depan. Aja terpopang, dicondongkan sedikit ke depan. Gufranaka ya Rabbana wa ilaikal masir. Ya natuna sate maka dia hakiki. Ini yang kadang orang tidak pakai. Ya rodio pacapurangnya bolo rabawami. Nah selesai. Ini padahal itu ada doanya, Bapak. Mandi kan ada 9 macam ya. Jadi ada mandi taubat, ada mandi sunnah Jumat, ada mandi junub, ada mandi hajat, kemudian ada mandi wali itu, kemudian ada mandi Islam. Nanti sunnah-sunnahnya dia bagi itu. Ada mengatakan mandi masuk ke tanah haram, mandi banyak. Angkat ini ko boting, celok boting, dia majeng. Tradisi. Kemudian ada satu mandi itu mandi 9 yang dilakukan hanya hari Jumat. Ya kupuraki dia sunnah Jumat mandi 9. Ini mandi 9 Pak. Ini yang paling bagus kita pakai. Dega agak anak tabarani bali-baliki ko ya tu tak malkan. Ya, ko mandi 9. Dan itu tidak tembus kalau ilmu hitam. Jin juga tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Itu kalau mandi 9. Itu mandi 9 maka jala ada yang malka. Tapi jumami. Jadi cukup diambil air, baca ya Allahu ya Allahu ya Allahu 3 kali, tapi tahan napas, baru ditiup pakai hidung, baru disiram di bagian kepala. Ya Rahman 3 kali baru ditiup, kemudian siram sebelah kanan. Baru ya Rahim sebelah kiri. Itu diulang 3 kali, makanya dikatakan mandi 9. Baru ditutup. Barakahnya itu ya kong ke anak tamadari ke tamang kerasukan, cukup lakukan itu, pasti berhenti itu. Tidak usah diruyah, cukup pakai itu. Ya kung kato arajur-rajum mati lakaina natuli malasa makalele pa pinadina sama natuli ang kanita pole, suruh lakukan mandi 9, itu berhenti. Itu Pak, itu yang dipakai ulama dulu, kita mengajarkan itu. Dan ini para waliullah itu mengajarkan, dan saya amalkan itu sudah lama. Dan memang di para sufi itu, dia ulama sufi itu selalu mengajarkan ke kita, murid-muridnya itu diajarkan. Ya kok dia mandi 9 orang begitu. Tidak ada orang yang bercerai dengan istrinya mengamalkan itu mandi 9. Itu menguatkan ikatan suami istri. Itu. Jadi tamalkan magampang mo tuh. Tapi mandi sunnah Jumat pura dia sunnah Jumat di hari Jumat baru dilaksanakan ini mandi 9. Kan ada penutupnya itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wala haula wala quwata illa billah 3 kali. Baru ditiup pakai hidung, baru sambil menyiram tubuh berputar mengikuti arah tawaf sambil membaca la haula wala quwata illa billah. Nah itu. Ya kong kata madari na ganggu jing, suruh saja amalkan ini. Berhenti itu. Ulama kita itu di Madura, hampir semua di pondok pesantren itu mengamalkan. Nah sabak dega agak murid barani bantai gurun aku itu namalkan. Seorang pimpinan pondok, pembina pesantren harus amalkan itu hitungan mandi 9. Supaya dia ke santri tak cubi-cubi. Iya, amalkan itu. Kemudian ada perintah itu di dalam hadis dari Sayyidina Ali di kitab Al-Gunya lagi nih. Makadai Penglut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menulis basmalah pada 1 Muharram. Menulis basmalah berapa? 113 kali. Jadi malaki kertasa toki bismillahirrahmanirrahim akasiratu 10 telu. Kenapa 113? Ini nih nanti kenapa 113, dari mana dasarnya itu? Nah begini, saya pernah ngaji sama guru tak langsung
mereka begini, Irokoyoki bismillahirrahmanirrahim, usahakan mimnya itu berlubang, istilahnya aja nata tutup palibuh, jadi ada lubangnya kelihatan. Jadi bismi lubangnya mim itu kelihatan, Allahu bismillahi itu hanya huruf Allahu itu berlubang, Rahmani di situ juga berlubang, Rahim di situ juga berlubang. Jadi di situ bismi itu nurun Muhammad, lubangnya itu mim itu nurun Muhammad, Allahu itu lubang Islam, kemudian ha itu iman, kemudian terakhir itu adalah ihsan. Itu yang dijelaskan Gurutta, dan ternyata diambil juga dari kitab. Kemudian magina siratu 10 teluh, karena itu jumlah basmalah di dalam Al-Quran itu satu di awal surah itu 113. Kan ada satu tidak isi dengan bismillah atau surah Bara'ah, walaupun mengatakan ada di suratnya Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis. Sebenarnya itu bukan awal surah, jadi itu tidak dimasukkan, makanya 113. Menurut ulama kita, kenapa basmalah yang ditulis pada awal itu, magina basmalah ditulis pada awal tahun itu? Nah, sebab ternyata Allah menulis di kalam itu, uqilalan nalino, kalam itu pertama adalah basmalah. Jadi basmalah itu kalam pertama. Iya nona bismillah purayoki ke 10 telu itu ditempel di pintu rumah. Megan itu makan dan alai simak gitu. Ya kok biasa kita mau ke dia bola, ada tulisan basmalah itu ditempel besar di situ, dilapisi kemudian ditempel. Menurut sebagian ulama hikmah yang tembus pandangannya, kan ulama kasyaf, kalau kita kan tidak. Jadi ulama kasyaf itu sama dengan dokter ahli, dia sudah bisa lihat, oh jantungnya orang ini bermasalah karena dia melihat ada hitam di bawah kelopak matanya, oh ini jantungnya bermasalah. Itu kalau ahli. Kalau kita bilang oh mungkin kacamata, karena kita bukan ahli. Jadi ulama sufi yang tembus itu sampai ke alam jin penglihatannya, dia bisa tahu bahwa tulisan itu jin tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Coba ini tapi mereka itu maka ada simak toh. Jadi saya tidak mau bicarakan ke situ. Yang saya ingin sampaikan, ulama yang tembus pandangannya itu mengatakan seperti itu. Anda mau percaya atau tidak silahkan. Ya makanya, makanya ulama yang tembus penglihatannya itu seperti Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Kan ada bukunya itu, Kansun Najah Wasurur. Sampai-sampai dia menetapkan Rabu terakhir di bulan Syafar, jangan melakukan hal-hal yang kayak aja sama Pak Boting, jangan bikin acara syukuran. Kalau Rabu terakhir di bulan Safar, maka dia capu raba. Orang Jawa mengatakan Rabu kesan, tapi cuma 1 kali dalam 1 tahun. Iyo pui di tomotota sini na raba pacapurangnya majamanang. Itu jadi Rabu capu raba bulan Muharram aja, capu raba bulan Zulhijjah aja. Padahal di situ hanya di bulan Safar. Rabu terakhir di bulan Safar itu 320.000 bala turun dari langit, diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia, dan itu berlaku selama 1 tahun, dan turunnya itu pada hari Rabu di bulan Safar yang terakhir. Makanya disebut dengan capu arabana ulas Safar. Itu yang tidak bagus. Ternyata sesuai maja, tapi waktu memang musibah diturunkan. Tabahannya aja tak ada maja tu sokorode maja makanja, tidak ada hari yang jelek itu. Cuma ada keadaan yang menyebabkan waktu itu hendaknya tidak ditempati untuk melakukan seperti Pak Boting aja. Tapi asam pajangi aja tak ada aja atau masam pajang majai batu kurde. Tetap jalankan, hanya kegiatan-kegiatan seperti itu jangan aja mau nerima pamula tanang kong kagaga memu tanang aja mulai tek bola baru aja mapa tetok bola nasaba onron no abalae.
Nah begitu. Sebenarnya begini, kita harus ambil semua sisi supaya aja tuh salah paham. Karena banyak pendakwa sekarang itu selalu otaknya tambah-tambah baru sama dengan. Iya, dia tidak memperhatikan kajian-kajian ulama. Begini, boleh contoh. Ya kau angkat tahu lalu korosi dia bola, nangka sumi manalolo kor masaga. Lalu ilalung. Sisa na bajana lalu si ilalusi. Lalu si ilalusi. Pasti makada. Aja mulalo kor bahaya. Bamagay. Marepa ni lalu. Tapi angkat tahu lalo matindroy asuya na lalo. Matindroy asuya na lalo nasaha dia na marigaga. Lalu matok kaya dia to agak lalu nga. Yan ito naman din mapagewa. Nasa majaya ro lalangnya. Angkat makalahade makanja. Wala mo ya dia marigaga. Ka makiro. Karena kita tidak tahu tadi. Dari sinilah juga hasilnya lontara. O kumati itu lontara. Ya ko tanggal aseko ulang maseko makwa keadaannya makanja iolah. Angkat tahu maka dia ko tanggal aseko biasa masolang agak kuyolay. Karena itu penelitian 80 tahun lamanya. Tapi angkat tahu mulai selama matoy. Ayan itu nama dari pengewang. Kan begitu. Jadi dia nama disalahkan karena itu pengamatan. Tapi itu bukan ketetapan mutlak. Jadi meki macuri lontara silahkan, tapi jangan menganggap bahwa meja. Tidak, karena di situ pernah dilakukan orang dan ternyata ada dampaknya. Mitawi lalo koro. Makanya ya tidak salangnya paling aman. Nah sebab tomatot tariolo de pa na makanjala da pahanna. Jadi makanja pado na kumeki lalo koro suwe. O koro lalangi. Natulina lalung ya sumimana. Peko carana. Satu kuncinya podangi punana kada jaga jo asume meka lalo. Kan begitu. Makanya kalau kita mau melakukan sesuatu istihara kepada Allah. Kan begitu. Nanti Allah yang mengatur. Kan selesai. Namun maka ada tema jako makanya istihara tajuk kani. Makanya itulah modal dalam agama. Cuma ya rotomatot tadi lo dia pakai istihara, pakai lontara. Ulama pakai istihara. Makanya maka rawin ulama tu salama, matui maje pekoidi karena dia begitu. Kan begitu. Ini yang harus paham Pak Bu. Supaya dia terserah. Jadi itu kok mata angka modal lah. Istihara kan angka dua. Angka istihara bil Quran, angka istihara bis shalah. Ya kok istihara bis shalah mas sempajang. Sempajang sunat 2 rakaat. Belum ada kepastian lakukan lagi 2 rakaat. Belum ada kepastian lakukan lagi 2 rakaat. Sampai ada keyakinan betul. Salat sunat istihara itu bukan 2 rakaat. Cuma kalau 2 rakaat sudah yakin stop. Kalau belum yakin, ulangi lagi sholatnya sampai tembus itu. Engkau tahu Pak, sholat istihara itu sampai 30 rakaat, sampai 40 rakaat baru tembus. Iya, yupi di 2 mi pekurmatu katulu-tulu garo atau agak. Ini kan jadi masalah karena tidak paham. Tapi ada jalan pintas, namanya istihara bil Quran. Kemudian tamanisa itu, Iya, sudah masuk Isya ini. Saya tambah sedikit ya Bu ya. Kita sepakat sampai jam kurang 15 menit jam 8. Ya, karena ini kita tambah 10 menit dulu. Saya perjelas sedikit ini. Kemudian jadi kita tadi tulis basmalah. Jadi bismillah, yoki akasiratu 10 taluh. Di dalam kertas, buku kertas satu lembar kertas, kemudian kita tulis itu di 1 Muharram. Kemudian maghrib itu angkat tuh tahu kan di sebenarnya kupuraki masam pajangas sera baca doa akhir tahun. Nanti selesai sholat maghrib baru baca doa awal tahun. Jadi puras seratu. Nah nanti kalau sudah asar kan sudah sholat asar kita bikin amalan apa? Perbanyak istighfar. Perbanyak salawat bisa. Kemudian bisa juga baca suratul mulk dengan surah yasin. Kemudian pas itu selesai baca doa akhir tahun. Selesai doa akhir tahun sholat maghrib. Nanti selesai sholat maghrib baca doa awal tahun. Kemudian jaga ini 10 malam, 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jaga itu malam.
Kita sholat sunnah setiap malam itu 4 rakaat, namanya sholat sunnah mutlak. Pengupuna kuliah yual kafirun li ila fi quraish iza sulsilatil ardu silzalaha, kemudian qulhuwallahu. Itu dilakukan setiap rakaat. Jadi setiap rakaat dilakukan itu setiap rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Hanya 4 rakaat 1 malam, namanya sholat sunnah mutlak. Sesudah sholat isya bagus, atau pada saat bangun tahajud bagus. Agak gunana supaya kalbu itu langsung diberi petunjuk. Di kalbu ini kan banyak angka syaitania. Jadi untuk hati dibimbing itu ke nur ilahi, lakukan ini. Itu saja amalannya untuk 1 sampai 10 Muharram. Jadi jaga ini yang setiap malam 4 rakaat ya. Kemudian kalau kita mau puasa silakan puasa. Yang 10 Muharram tadi semuanya kan berpuasa. Suruh kima puasa. Kemudian isuruh toki ma pandre memberi makan. Pada kisidak kai sini na umakna nabita. Makanya di komiki ma peca ya peca ke. Itu kan kuncinya di situ. Kemudian ya kong kagaga meta pamulai bagus kita awali di 10 Muharram. Peletakan batu pertama pembangunan itu bagus 10 Muharram. Sebenarnya di situ kan Nabi dibebaskan. Nabi Yusuf keluar dari penjara kan itu 10 Muharram. Nabi Adam diampuni dosanya juga 10 Muharram. Laut ini setelah kena tsunami itu juga reda di 10 Muharram. Kan banyak, hampir berapa ya? 9 Nabi diselamatkan di situ. Jadi itu waktu bagus. 10 Muharram itu makanya. Cuma angka masalah dia ke masyarakat. Kega asogya ginomporang i Muharram, ya narunasan nakasataw. Itu majaman ang yero. Pokoknya dia na oleh yero kada misalnya Muharram nanti ini hari Kamis. Jadi yero hari Kamis nakasataw. Setiap hari Kamis dalam setiap waktu itu tidak boleh. Padahal itu keliru. Tidak boleh. Padahal itu bagus. Nah, cuma mega meto aja itu tahu Pak, kau mega pantangan angka tu pasal negara tak kayak Abdurrahman Abodale. Pegaiwi ka pamak madecemu kau mega salama. Iya kau mega ka pamajamu macilako tu. Kay di matotan rele tu. Si Runti tahu buta ciwali nasa deka dale ku yesoy. Di meto ka dale mo pa perumpatan tu ni. Kan begitu dan itu doa. Makanya jangan dia nak tahu mega ka pamajana tu ai. Marepato tu nak nabala. Nasabato limo bayar atau limo ba. Tapi itu guru ta pasan si baco almarhum biasa na ceramah. Maka dia tiak rukungi maku pitu. Dia nenang. Ya nasa rukungi maku ya pitu. Terakhir itu percaya kepada kopi. Magai ia tu guru ta namo magarepana ko tapalena kangi kopi pasti nino na pajoka. Iya, pasti dia minum itu. Magai na sabapura gare na tes. Saya pernah dengarkan ceramah beliau itu. Na 10 tes. Waktu na pertama maka mereka mitai. Dia minumi kopi, dibuatkan kopi dia tidak minum. Mak batu bangotona. Maka dia guru tak ay tanya kopi ka apangnya mak batu me mamiaro. Sisa na kedua ya kibora si wepala dia sininungi kemudian jalan lapu ita listrik makadami manigare kopi kapang iya. Jadi kemudian sengaja yang ketiga dia tes nasa meka mitai nah kibora si wepala dia ninung kemudian dia jalan yang ketiga dia narunti onrona macarama. Pusai akhirnya guru tai matapan aku kopi. Itu jadi apakah itu caranya guru membuat kita tertawa atau bagaimana wallahu alam. Tapi perkataan ulama itu kadang memiliki isyarat makna. Jadi memang saya pernah pelajari dalam satu kitab ulama itu kita begini, kalau kita puasa sunnah ma puasa sunnah ki na takut Allah masyara kubolana tawe kemudian kita dihidangkan makanan batalkan puasamu. Makan makanan itu mereka putih dimakan ada puasa kak. Kenapa? Ulama sufi itu mengatakan begini, memakan hidangan yang dihidangkan orang itu wajib hukumnya karena hidangan untuk tamu itu wajib perintah Al-Quran.
Sedangkan yang kau lakukan adalah puasa sunnah. Maka mana yang kau dahulukan, wajib atau sunnah? Makanya guru Habib Umar bin Hafiz ketika dari Yaman itu datang ke Pekalongan, Laut Pekalongan, ma puasa pula Yaman, naik pesawat sampai di Pekalongan itu jam 4 sore. Tapi ulama yang di rumahnya tempati maki buah nanasuangi, maka dia ajudan na guru Habib Umar ajak tasarangi ma puasai guru dia puasa. Agak nasang ini yang ulama di Pekalongan yang Habib. Kalau dia waliullah pasti dia makan. Kecuali dia bukan ulama, dia tidak makan. Sekali naletu ipodangi makan kan rupa sadia ngangi, langsung dia masuk makan. Padahal dia puasa. Jam 4 ini, ya kui di makan wae. Ban rasa ki bapak mulai kenapa? Karena di sinilah ulama, karena ada timbangannya tadi. Angkat timbangannya. Maka dia gagaya napas dia teh wajib hukumnya. Kalau yang saya lakukan ini sunnah, jadi dia mendahulukan yang wajib di atas yang sunnah. Maka itu makanya Habib ini mengatakan kalau dia waliullah dan ulama dia makan, kecuali dia bukan ulama dia tidak makan. Makanya yang bukan ulama tidak usah makan. itu dia. Itu kenapa? Karena dia paham menempatkan. Kadang-kadang kan diundang ke pesta pernikahan atau maka doa ma puasamu kak, maka de guru ede letu ni puasamu sama dengan sholat sunat pak ya kumatagangi masa paja sunat nakama pak bange kama itu tinggalkan sholat sunat kalau kau yakin bahwa dia udah api kata berek pamulan naimangi kalau palatu ya sampai jago tinggalkan itu. Karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada melaksanakan sholat sunat. Kan begitu. Kecuali kan 2 sampainya sunat, witir dengan sholat sunat sebelum subuh. Tidak boleh ditinggalkan. Namun kama teh patar rumui. Iya, selesaikan saja. Ini 2 sholat. Witir dengan sholat sunat sebelum subuh. Iya tuh na tuh sampainya sunat subuh pak matandela ada padilana. Bagi orang tua itu pakai alam nasra dengan alam tarakai pak supaya tidak kena penyakit tulang. Dia akan nakipa dilekak si bapak diutuh. Itu pak buran. Pengupuna alam nasra rakaat pertama, alam tarakai pada rakaat kedua. Dia akan nakipa penyakit tulang. Itu obatnya. Ya kau ketahuan dari nakan ya pak dia lekak. Itu pak burana. Sholat sunat subuh ini. Iya kau caki napau jatawe nakan napitna karena fitnah dunia atau ada orang yang ingin mencelakai kita alam nasra rakaat pertama kemudian liila fi Quraisyin rakaat kedua. Tidak ada orang yang bisa merusak kita itu. Kata Imamul Ghazali tidak ada musuhmu yang mampu mencelakaimu. Maka dia tahu mata tariolo degaga tahu nak terusi taulino ko itu nak amalkan pakai selama itu. Namo maga China tasi dia tahu dia nulelatu kota amal kamu itu. Yang itu nak kada dega agak taulino mulai batu tasi dia tahu ko yang amalkan. Itu alam nasara kemudian liila fi Quraisyin. Kota majasi pak mau melo pasolan. Yang ketiga kuliah ayyuhal kafirun dan surah al-ikhlas 3 kali. Kalau itu untuk sedekah maka dia nabi pada ko masih dakai ulawa pada raja nalino. Itu ini mani kayak kami pakai tu meki male pak burapat dialek ke alam nasra dengan alam tarakai pak meloki male untuk pakai salama pakai apa pampelape sungai tu yona meki male pakai salama supaya terhindar dari gangguan orang-orang jahat pakai alam nasra dengan diila fi Quraisyin meki male apalan apa sidak kepada ulawa pada raja nalino baca kuliah ayyuhal kafirun 1 kali rakaat pertama kulallahu katalu rakaat kedua itu saja diamalkan. Maka meki malamanangi pasigar alam nasra rakaat pertama napa kuliah ayyuhal kafirun rakaat kedua liila fi Quraisyin alam tarakai penapa kulallahu katalu talamanan nih. Itu namanya wirid salat sunat subuh. Pas nadapi akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.